Sesekali posting Harley Davidson 48 yang kita rubah bergaya flat track, katanya sih gitu. Biar nggak bosen nonton motor-motor kecil mulu di sosial media Enggal Modified. Langsung aja, bentuknya seperti apa? Kita review. Halo, selamat siang umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ada satu unit Harley Davidson 48 atau 48. Di order khusus dengan Mr. X dari kota X, karena si ownernya nggak mau disebutin nama dan kotanya. Baiklah, karena itu mungkin privasi ya. Nah, ini salah satu alasan dari Enggal Modified kenapa motor-motor yang saya pakai jalan, motor-motor yang kita review semuanya nggak ada plat nomornya, karena nggak semua orang mau motor atau kendaraannya, mobil dan sebagainya terlihat atau tahu nomor kendaraannya gitu ya. Jadi ya harap maklum lah ya, karena nggak semua orang itu seperti saya, seperti teman-teman yang nonton plat nomornya dipasang secara vulgar dan sebagainya. Beda lagi ya ketika memang udah datang di tempatnya, udah dipakai pribadi sama ownernya, baru pasti dipasang plat nomor, spion dan sebagainya. Tapi kalau masih di Enggal Modified, mayoritas hampir 70% nggak ada yang mau untuk dipasang plat nomor dan sebagainya. Dan akhirnya semua motor yang kita review atau test ride kita lepas plat nomornya alias nggak kita pasang, karena memang ketika dipasang pun itu alasan pertama customer nggak mau, dan berikutnya ngeganggu bentuk motornya gitu ya. Tapi banyak juga yang bilang kalau posisinya dong taruhin plat nomor dan sebagainya. Ya gampang lah, ntar kita bikinin video yang ada plat nomornya atau gimana lah ya gitu. Jadi motor ini datang dari ownernya, langsung kita jemput karena waktu itu pernah order satu unit chopper dengan mesin Scorpio. Waktu pengiriman dia minta di towing, kita kirim, habis itu sampai langsung kita angkut dua motor ke sini. Salah satunya Harley 48 dan satunya lagi X-Max yang minta dirubah. Dan next nggak tahu apalagi yang bakal dirubah. Dan Mr. X ini awal order motornya udah banyak yang gede-gede, Harley-nya ada beberapa, nggak tahu malah order chopper dengan mesin Scorpio. Katanya unik aja sih mas, lucu kalau dipakai sehari-hari, enteng gitu kan, enak dipakainya. Dan Mr. X ini tinggi besar, dengan mungkin tinggi ya kurang lebih 185. Waktu itu saya tanya tepatnya berapa. Jadi memang motor ini dibikin bongsor gitu ya. Kalau saya yang make suspensi belakang, saya lebih nyaman pakai yang ukuran 33. Jadi lebih rendah, kaki bisa lebih napak, enak gitu. Tapi karena Mr. X ini tinggi, jadi kita pasang suspensi belakang Öhlins dengan panjang 36. Nah, itu balik lagi ke selera. Kalau teman-teman pengennya tinggi, nyamannya tinggi, atau nyaman rendah, ya tinggal dikomunikasikan aja dengan bengkelnya gitu. Untuk body set, standarnya kita lepas total, kita buang. Nggak kita buang, kita balikin. Semua barang yang nggak kepake di Enggal Modified, kalau motor dari teman-teman pasti kita balikin, apapun itu. Kita lepas, kita balikin. Dan motor ini injeksi, saya nggak tahu tahunnya. Untuk harga 2019 itu kurang lebihnya 400 jutaan second ya. Kalau di atasnya itu tahunnya ya pasti ya teman-teman kira-kira sendirilah. Kalau no paper ya pasti jauh lebih murah banget gitu. Body set kita bikin mulai dari spakbor, bagian lampu depan,
Jadi kita bikin lebih tampilannya garang, flat gitu, kedok lampu depannya itu. Dan kita lihat, lampu depannya itu terang banget cuy. Nah, lampu depannya tuh terang banget. Jadi walaupun kecil udah cukup lah untuk kita perjalanan malam menatap masa depan, itu udah cukup banget. Tangki kita juga bikin, jadi semuanya udah kita sesuaikan. Untuk bodi yang lainnya, box oli dan box kelistrikan samping kita pakai semua galvanis 1,2 mili sampai di ekor belakang juga. Jadi semuanya udah kita setup, berubah total, jadilah Harley Davidson Flat Tracker. Katanya gitu namanya kalau model-model gini, flat tracker. Bener gak sih? Coba kalian yang paham Harley Davidson langsung aja tulis di kolom komentar. Untuk cc-nya terbilang lumayan mantap. 1200 itu nggak main-main, enak banget dipakai lari, enak dipakai jalan santai, enak. Tapi kalau jalan macet, biji kalian bisa matang cuy sama betis kalian. Jadi nggak disarankan motor-motor besar begini kalian lewat jalur yang macet. Tapi kalau ngomongin panas, sebenarnya nggak terlalu panas banget, nggak terlalu over, masih aman ketika kita jalan 40, stabil atau 20, yang penting jalan aja lah, nggak berhenti. Itu masih aman. Tapi waktu itu kita touring kemana ya? Bareng Om Bingki, Bali yang di mana? Ubud. Di Ubud macet gokil. Om Bingki, Mas Eko, Mas Rudi, siapa ya? Teman-teman yang lain banyak. Waktu itu saya udah di mobil, mereka yang motoran, yang tangannya kram lah Mas Eko, yang kakinya panas dan sebagainya. Serius, orang berhenti jalan, tek jalan dikit berhenti. Ya begitulah. Ya semua itu plus minus ya. Jadi jangan beranggapan teman-teman ketika pakai Harley, pakai motor besar dan sebagainya itu wah keren, enak. Iya enak ketika jalan sepi, keren, emang iya keren. Tapi ketika jalan macet, serius menyiksa banget itu cuy. Kalau nggak percaya coba aja beli, atau nyobain punya teman dan sebagainya lah sebelum memutuskan untuk beli gitu. Untuk lain-lainnya dari motor ini nggak ada yang kita ganti ya, jadi masih pakai bawaan, variasi tipis-tipis aja. Stang kita pakai fat bar, jadi tampilannya tuh lebih nakal gitu, lebih garang. Nah ini stang andalan saya, nyaman banget dan saya jinjit. Nih, kalau kedua kaki dengan tinggi 165, ini saya jinjit. Kalau satu di footstep, kaki satunya masih bisa napak lurus tapi sangat beresiko dengan knalpot. Sedap. Nah ini masih aman lah ya untuk 165 dengan suspensi tinggi 36 itu masih aman, masih bisa lah ngendaliin ketika jalan ramai atau macet dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin lebih nyaman, saya sarankan pakai yang 32, 33, itu lebih enak aja kita feel-nya gitu. Untuk lampu belakang ya kita cari model yang sesuai ekor, nggak akan pernah dapet. Akhirnya ya udahlah kita bikin aja. Jadi bagian lampu belakang itu lampu kota itu udah jadi satu dengan lampu sen. Ntar teman-teman biar bisa lihat ya. Jadi ada lampu kotanya nyala 2 nih. Dan udah kita lengkapin dengan lampu sen cuy. Nih. Coba kita matiin dulu sennya. Nah, tampilannya seperti ini. Simple, nggak aneh-aneh, tapi cukup terlihat jelas dari belakang. Jadi nggak mungkin teman-teman sampai ke tubruk. Seperti itulah. Dan untuk lain-lainnya mesin standar nggak kita apa-apain. Cuman kita sesuaikan aja urusan perkabelan. Karena yang tadinya motor ini dengan stangnya yang tinggi gini cuy, stang monkey atau monyet atau beruk atau apalah itu, kita rubah jadi pendek. Jadi kabel kopling, gas, selang rem depan dan sebagainya harus ada yang disesuaikan. Untuk selang koplingnya kita potong, kita sesuaikan lagi biar lebih bentuknya sesuai dan fungsinya masih empuk dan enak. Kalau digulung-gulung atau di asal pasang aja ya jadinya berantakan lah ya gitu. Yang penasaran suaranya Harley 1200
Injeksi, kalau saya pribadi lebih suka yang karburator. Kenapa? Suara idle-nya itu, loncat-loncatnya itu lebih berasa, lebih sedap. Cuman kalau ngomongin males ribet perawatan, ya injeksi lebih mudah. Tapi ketika suatu saat touring, perjalanan dan sebagainya, kemungkinan macetnya itu injeksi sangat kecil. Itu pengalaman saya ya. Tapi kalau karburator kadang-kadang yang apalah apa dan sebagainya. Tapi bisa langsung diperbaikin di lokasi. Kalau yang injeksi ya kita harus mendatangkan mekaniknya dan ada alatnya yang berbeda gitu sih. Jadi ya plus minus lah ya. Kalau saya karena nggak punya duit ya pakai aja lah yang karbu. Tapi karbu kalau WL ya mahal juga sih. Langsung coba kita hidupin dan kita test ride. Sedap banget ya suaranya. Saya agak ngejauh, jadi suara idle-nya itu kalau yang injeksi dia lebih padat. Tapi kalau yang karburator dia cenderung lebih rendah gitu loh. Deg-deg, deg-deg. Kalau ini ya siapa sih yang nggak mau walaupun kondisi gimana aja lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari kita bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Selamat sore umat manusia.